Salat sunat di Raudhah boleh atau tidak? Dan banyak di antara kita yang jadwalnya setelah asar. Banyak yang jadwalnya setelah asar. Kalau jadwal kita setelah asar, apakah nanti kemudian Allah takdirkan, Allah mudahkan kita masuk ke dalam Raudhah, apakah boleh bagi kita melakukan ibadah salat? Boleh atau tidak? Boleh. Siapa yang berani jawab, angkat tangan. Silakan Pak. Boleh, kenapa boleh? Karena salat sunat? Karena tidak mutlak. Kalau tidak mutlak apa namanya? Muqayyad. Tahiyatul masjid, tahiyatul masjid. Berarti nanti kalau kita setelah asar, kemudian kita masuk Raudhah, maka kita salat tahiyatul masjid. Pertanyaan berikutnya, ketika kita ingin masuk asar jadwalnya, kapan kita akan antri? Biasanya bagi jadwalnya yang asar, kapan dia masuknya? Sebelumnya. Iya atau tidak? Sebelumnya, berarti bahkan mereka salat asarnya bisa jadi di antrian sana. Kemudian tiba-tiba mereka masuk ke Raudhah. Salat apa namanya? Salat tahiyatul masjid. Mereka masih selalu berada di dalam masjid. Iya atau tidak? Jadi gimana Pak? Salat sunat wudu, dia tadi masuk ke masjid, dia sudah berwudu dan sudah lama. Salat sunat wudu itu jaraknya antara wudu tidak boleh terpisah terlalu lama. Antrian ke Raudhah 1 jam. Bagaimana yang lain? Masya Allah, berat ya Pak ya. Masya Allah, silakan bisa diomongkan. Allah jika khairan. Semoga sehat selalu Pak ya, Masya Allah. Kita hanya ingin memberikan gambaran saja ikhwatul Islam agar kita tahu nanti apa yang kita lakukan dikala kita berada di Raudhah. Silakan. Baik, itu pertanyaan yang berikutnya yang akan kami tanyakan. Di tempat antri, di mana kita antri? Di dalam atau di luar? Di luar. Di luar itu masjid atau tidak? Di luar sana, di luar sini, kanan kiri itu masjid atau tidak? Bahasa kitanya. Bagian pekerangan Masjid Madinah, apakah terhitung sebagai masjid atau tidak? Masjid. Kita selalu mengatakan, biasanya di dalam masjid itu ada adab dan etika yang harus kita jaga. Salah satunya yang pertama, ketika kita masuk masjid maka kita mengucapkan doa. Kita berdoa di pagar luar atau di pintu sini? Jawab. Pintu sini atau pagar luar sana? Berarti pagar luar tidak masuk. Iya atau tidak? Ini masih belum selesai ya. Baik. Biasanya kalau kita masuk ke masjid mendahulukan kaki, kapan kita memulai melangkah dengan kaki kanan? Di pagar luar atau di pintu sini? Ini kita berbicara tentang kita ya, belum berbicara tentang syariat. Artinya di pintu sini. Berarti yang masjid itu yang mana? Di dalam area, di dalam sini. Berarti di luar nggak masuk? Masuk. Di luar nggak masuk? Kalau kita bilang di luar tidak masuk, nanti kalau kedengaran sama kawan-kawan kita yang di luar, mereka protes. Masa kami yang salat di luar tidak masuk ke dalam bagian Masjid Nabawi? Tanggung jawab ya. Baik. Artinya ikhwatul Islam, kita tidak memungkiri memang terjadi perbedaan para ulama di sana. Ada yang mengatakan itu bagian daripada Masjid Nabawi, ada yang mengatakan itu bukan bagian daripada Masjid Nabawi. Dan kita menghormati pendapat tersebut, tidak menjadi masalah. Hanya saja setiap pendapat itu harus ada konsekuensinya. Bagi kita yang mengatakan bahwa masjid itu hanya bagian dalam, alhamdulillah, dan itu jalan yang selamat. Dan itu semuanya ijma' para ulama, sepakat semuanya para ulama bahwa dalam sini bagian daripada Masjid Nabawi. Dan banyak buktinya apa? Dikala dia melangkah, dia berdoa, dia memulainya dari pintu gerbang sini, bukan pintu gerbang di luar. Bagi kita yang mengatakan bahwa Masjid Nabawi masuk, di bagian luarnya juga masuk, berarti ingat nanti apabila kita berada di pagar luar, kita mulai berdoa, kemudian melangkah dengan kaki kanan. Kemudian ingat apabila ada wanita-wanita yang berhalangan, kalau yang mengatakan di luar bagian daripada masjid, apakah boleh mereka berlama-lama di sana? Wanita yang berhalangan. Wanita yang berhalangan. Karena hukum asalnya wanita yang berhalangan, mereka tidak boleh berlama-lama di dalam rumah Allah kecuali hanya sekedar kebutuhannya. Kadang-kadang kita bawa istri kita yang berhalangan, kita duduk di sana. Duduk di bagian dalamnya. Artinya ikhwatul Islam tidak menjadi masalah.
Bagi yang mengatakan bagian sini saja yang masjid, maka di luar tidak menjadi masalah. Karena memang para ulama mereka berbeda di sana. Kalau kami pribadi, ini sifat pribadi atau pendapat pribadi, yang tentunya kalau kami ambil dari ulama-ulama, terutama ulama dan orang yang mereka bergabung di dalam bagian perluasan Masjid Nabawi, semua perluasan Masjid Nabawi semuanya itu adalah bagian daripada Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bagian luar juga termasuk ke dalam bagian Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau demikian, kalau pendapat ini yang kita pakai, kembalikan kepada pertanyaan yang tadi, berarti kita antrian di luar sana itu masih antrian di dalam masjid atau di luar masjid? Antrian di dalam atau di luar? Berarti kita masih berada di dalam arena masjid. Kalau masih berada di dalam arena masjid, apakah ada salat tahiyatul masjid? Jelas sampai di sini? Kalau tidak jelas nanti tanya lagi ya. Kalau di antara kita mengatakan Ustaz, tidak Ustaz, di bagian luar itu bukan bagian daripada masjid, maka kalau kita antrian berarti kita sudah keluar dari masjid. Kalau kita keluar dari masjid, kemudian kita antrian masuk ke Raudhah, maka berarti boleh bagi kita melakukan salat sunat tahiyat karena kita sudah keluar darinya. Maka silakan kita ambil mana yang lebih bagus bagi kita ikhwatul Islam. Artinya agar kita tahu tujuan daripada kita menyampaikan kalimat ini, agar kita tahu bahwa di Raudhah itu banyak ibadah yang boleh bagi kita melakukannya sesuai dengan waktu, sesuai dengan jadwal kita masing-masing. Tidak ada kekhususan ibadah sholat. Iya, ibadah yang paling bagus yang kita lakukan di dalam Masjid Nabawi adalah ibadah sholat. Apalagi kalau di Raudhah. Tapi apakah dikhususkan sholat di sana? Tidak. Kecuali di Raudhah ini ikhwatul Islam banyak tiang-tiang namanya tiang. Ada tiang wufud. Tiang wufud itu artinya tiang delegasi. Itu ada batas akhir daripada batas Raudhah. Karena itu akhir daripada rumah ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Ada tiang Aisyah radhiyallahu taala anha, ada tiang Ustuwanah yang apabila kita menemukan tiang tersebut, maka boleh bagi kita mengkhususkan ibadah salat di sana. Tapi selalu kami mengatakan kesempatan ini mungkin sulit bagi kita, kecuali kalau kita sudah bisa menjadi imam Masjid Nabawi, baru kita bisa mendapatkan kesempatan ini karena jatahnya sudah diambil oleh imam Masjid Nabawi. Tapi kalau Islam terlepas daripada perbedaan tersebut, kita tidak menjadi masalah. Kita hanya ingin menyampaikan sebuah poin bahwa di Raudhah itu kalau seandainya kita tidak bisa salat, maka kita lakukan ibadah yang lainnya, baca Quran, karena memang maknanya disebutkan oleh para ulama, semua ibadah tanpa terkecuali, semua ibadah yang kita lakukan di Raudhah, maka bisa dengan ibadah tersebut bisa mengantarkan kita ke dalam surga yang sesungguhnya. Apapun ibadahnya, bisa jadi karena sholat yang kita lakukan, Allah antarkan dengan sholat 2 rakaat ini, 4 rakaat ini menuju surganya. Bisa jadi dengan Quran yang kita baca dikala kita berada di Raudhah, itu yang mengantarkan kita ke dalam surga. Bisa jadi zikir kita, itu yang mengantarkan kita ke dalam surga. Bisa jadi doa kita, itu yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan terlepas daripada itu ikhwatul Islam, tentunya harapan kita bersama, apapun ibadah yang kita lakukan, dikala Allah berikan kesempatan masuk ke dalam Raudhah, semoga dengan ibadah tersebut kita semuanya dimudahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inna minbari ala tur'atin min tura'il jannah. Sesungguhnya mimbar yang itu merupakan batasan daripada Raudhah. Mimbar itu adalah batasannya. Mimbar Nabi akan berada di depan pintu-pintu surga. Dan kemarin